Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang qanaah. Kita coba kembali dari awal tentang qanaah ini. Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man sapa wonge amila kang amal sapa wong sholihan kang bagus, kang aslah, ya, min dzakarin saking wong lanang au unta utawa wong wadon, wa huwa mukminun, wa huwa khaliya wong iku mukminun percaya temenan marang Gusti Allah. Falanuhyiyannahu, moko bakal, ya, paring temenan ingsun Allah, ya, dumateng piyambake hayatan thayyibah, hayatan kehidupan thayyibatan kang bagus. Ahli tafsir mayoritas mengatakan kehidupan yang baik di dunia adalah qanaah, menerima atau merasa puas. Niku pandangane ahli tafsir. Jadi kalau begitu ya amila sholihan wa huwa mu'minun, maka dia akan diberi hayatan thayyibah, hidup yang nikmat. Nah, hidup yang nikmat itu kayak nopo? Qanaah. Jadi apakah qanaah itu kemudian dia tidak ikhtiar, tidak ijtihad, ya. Nek bahasane wong ahli ilmu niku ijtihad, tapi lek ahli golek dunya ikhtiar. Jadi kemarin sudah kita bicarakan
Qanaah itu berkaitan dengan dunia, ya. Baik itu harta, pangkat, dan lain-lain. Ya. Jadi harta kita harus qanaah. Ya. Nah, qanaah standare ya napa? Nek golek sing bener. Jadi nek golek kudu carane bener. Jadi gak moro golek supaya berhasil ngakali wong utawa majeki tanpa aturan. Itu berarti kan gak qanaah. Pangkat ya ngoten. Pangkat itu pemberian Allah. Aja meksa golek pangkat. Sebab wong niku enten sing meksa golek pangkat. Engko jatuh. Jadi engko jatuh. Karena kalau jatuh niku wis entek. Jadi pangkat itu dicari, tapi dengan jangan sampai menghalalkan segala cara. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Sapa wonge sing ngamal saleh balik nang awake. Lah sapa sing nglakoni ala ya balik nang awake. Nah, dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu ya kanzun, harta simpanan, ya. La yafna sing ora bakal rusak. Jadi harta simpanan yang tidak akan rusak abadi. Nah, oleh karena itu kalau tadi saya sebutkan qanaah, harta kanzun la yafna, niku baik harta, pangkat atau yang lain, itu boleh dicari, tapi kudu mencarinya mendasarkan kepada qanaah. Nah, qanaah itu kondisi batin, nrimo pandume Gusti Allah. Bukan berarti menerima pandume Gusti Allah meneng. Awakmu gak tau metu, sapa jare Gusti Allah. Gak tau metu, ya. Wong kepingin pinter nggih belajar. Dadane kepingin pinter gak kate belajar iku akeh wong gak kate belajar pinter gitu ya. Nah, iya pancene lek di pesantren putrane kiai niku mboten tau melok ngaji. Tapi ndek kamar ngrungokno. Dadi ngrungokno. Sehingga karena ngrungokno biasae luwih pinter tinimbangane sing di ngarepe kiai ini. Gitu. Jadi wong akeh budaya gak tau belajar pinter padahal nguping di kamar. Gitu. Nah, jadi berkaitan dengan dunia kita harus qanaah. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat, ibadah, maka dia harus maksimal. Baik itu berkaitan dengan ilmu ya maupun dengan ibadah. Jadi kudu terus berusaha wong golek ilmu. Makane Kanjeng Nabi ngendika berkaitan karo ilmu. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Sapa wonge sing ngamalno ilmune bakal diparingi ilmu, dheweke sendiri niku mboten semerap sebelumnya. Jadi sapa wong sing ngamalno ilmune lulusan SMK jurusan teknologi informasi, tapi dia praktekno, dia akan bisa akhirnya merekayasa ya teknologi informasi. Karena apa? Dia mengamalkan, maka akan diberi ilmu oleh Allah
sadurunge dhek ora weruh. Makane nek bicara ilmu enten ilmu laduni, enten ilmu iktisabi. Ilmu laduni niku saking Gusti Allah, lek iktisabi niku menungso usaha. Tapi menungso lek wis usaha kemudian praktekno, dia akan ditambah ilmu gitu. Akan ditambah ilmu ya. Nah, jadi kalau begitu kunci ya, jadi kunci qanaah itu di samping memang itu potensi qanaah itu enten pada diri manusia. Jadi kunci qanaah itu setiap orang itu punya. Kembali pada prinsip fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi qanaah itu termasuk bagian takwa. Ya, jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi kalau begitu nek urusan akhirat ya kudu dikejar. Urusan dunia ya kudu dikejar, tapi enten batasi. Lek ukuran urusan akhirat ibadah dikejar tanpa batas. Ilmu tanpa batas. Goleki terus. Karena Nabi mengatakan bahwa thalabul ilmi ya minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi mulai dari ayunan, bahkan mulai dari ya kelahiran pertama sampai meninggal, diulang terus, belajar terus. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah yang menyatakan kun waro'an, ana sira waro'an dadi wong sing wirai. Wirai ku njaga awak. Njaga awak dalam pengertian berkaitan dengan harga diri. Jadi menungso niku ana regane. Karena apa? Karena manusia itu duweni sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Nah, dia harus wirai, mengutamakan sifat ketuhanan. Ojo mengutamakan sifat kemanusiaan. Jadi wong niku lek menggunakan pendekatan kemanusiaan, berbuat salah niku ya apa carane bisa disimpen. Berbuat jahat itu ya apa carane bisa disimpen ya. Tapi ya satu ketika terbuka ya. Jadi pinter-pinter menungso nyimpen engko dibuka karo Gusti Allah gitu. Jadi mbu carane ya napa gitu. Jadi kun waro'an, maka takun abadan nas, maka engkau takun ana sira iku abadan nas, ahli-ahli ibadahe menungso. Wa kun lan ana sira iku qanian nrimo pandum. Takun maka ana sira askaron nas ya. Wong sing paling syukur ya. Jadi wong sing paling syukur niku nggih wong sing qanaah nrimo pandume Gusti Allah. Lah pandum niku ana kalane teka di awak kita. Ana kalane ya pandum iku sing wis ana di awak kita. Jadi ana kalane teka njaba nang awak kita. Tapi enten sing ana di jerone awak kita. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan mencari harta, ya pangkat boleh mencari pangkat, tapi dengan cara yang baik. Boleh mencari harta tapi dengan cara yang baik. Nah, kalau kita menggunakan cara yang enggak baik, itu namanya ora qanaah. Ya. Makanya kalau ada pesan seseorang, ya, uberen pangkat itu, tapi carane sing bener, gitu. Jadi carane sing bener, gitu.
wa akhibbalin nas ma tuhibbu li nafsik wa akhibbalan demeno sira linnasi marang menungso ma ing barang tuhibbu kang demen sira li nafsika marang awak ira. Jadi kalau kita ini ya seneng dumateng awak kita niku ya seneng nang wong liya kaya awak kita. Jadi lek kita niki ngomongno wong iku kira-kira omongan iki awak kita lek nrimo ngoten niku seneng apa ora? Nek awak kita nrimo kita mboten seneng empun diomongno wong liya. Niku maksudnya. Tapi kalau dalam pengertian lain nek kita niki iso ngrumati awak kita ya rumaten wong liya kaya kita ngrumat awak kita. Ya napa kita ngedusi awak nang wong liya ya ngedusi awake. Mosok ngoten ya gak mari-mari gitu ya. Jadi pengertiannya bahwa kita mencintai orang itu ya sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya omongan, ya perbuatan, ya pikiran gitu. Takun mukminan, takun maka ana sira iku mukminan wong mukmin. Wa asin lan bagus ana sira mukawarata man mujawarata man jawaroka takun musliman. Jadi wa asin lan bagus ana ira mujawarata man ing tetanggan wong jawaroka kang bertetangga ka ing sira takun maka ana sira iku muslim wong sing Islam. Nek wonten hadis lintu dipun sebutaken min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa aklil ad-dhahka ya. Ana macane ad-dhahika. Wa aklil lan ngidikno sira ad-dhahka ing guyu. Fa inna katratal dhahki karena akeh guyune iku tumitu mateni alqalba ing ati. Jadi ya kita oleh guyu tapi gak oleh guyang-guyu ya. Ana wong gak ana angin gak ana apa kok guyu gitu. Tapi saniki kathah tiyang niku gak ngerti ya mlaku ambek guyang-guyu. Ternyata tilpune dikeki anu niku. Wong iki kok guyang-guyu dhewe. Kancane keliru. Iki bener ta bener gitu. Tapi ternyata nggawa HP, tadi HP ini gak dingetenaken dikeki sambungan ten telinga niku. Tapi lek ana sambungane ndek telinga kok marang guyang-guyu. Wah iki anu masail ya. Ada masalah ya. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi qanaah niku takun askaron nas. Maka engkau akan menjadi menungso sing paling bersyukur ya. Lah gandengane wong niku lep akeh utawa paling bersyukur itu dia akan menjadi sehat gitu ya. Makanya sehate badan tergantung sehate hati gitu. Jadi sehate badan tergantung sehate hati ya. Jadi sehate badan tergantung sehate hati. Lah sehate hati iku ya dijaluk nang Gusti Allah ya. Ya dijaluk. Makanya penyehatan hati itu ya berkaitan karo ibadah. Makanya satu ketika ya Sayyidina Umar niku menyampaikan kepada Rasulullah karena Sayyidina Umar itu selalu
Ngelirik ae lek Kanjeng Nabi niku sujud gitu. Mesti lek sujud Kanjeng Nabi niku nangis gitu. Barang ditakoni Kanjeng Nabi kula niku nek mirsani jenengan nek sujud iku mesti nangis napa gitu. Jawabane kula niki lek sujud nangis soalé kula eling pira sedipun paringaken Allah dumateng kula lan pira angsalipun kula niku balekaken ten Gusti Allah ora kemput gitu. Jadi nangis karena apa? Karena Rasulullah merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah dan tak terhitung ya. Tapi ketika memberikan umpan balik niku mediti. Nah, kita niki malah berpikir wis sembahyang wajib, wis sedekah, wis salat sunah, sakeh turu. Kanjeng Nabi niku sampai nangis lek sujud gitu. Nah, itu karena apa? Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak. Sangat banyak. Nah, mila berkaitan dengan ini, nek kita niki wis kados ngoten, berarti askaron nas. Askaron nas. Asline peparinge Gusti Allah dumateng kita niki kathah cuma menungsane nih suruh mangsa mek titik padahal wis akeh iki rumangsa mek titik. Nah, menurut satu pendapat orang-orang fakir diibaratkan orang-orang yang telah meninggal dunia kecuali orang-orang yang telah dihidupkan oleh Allah dengan kemuliaan qanaah. Jadi wong niku lek wis ndek atine iku ana qanaahe urip. Tapi lek gak ana qanaahe mati. Ya, walaupun wong isih urip. Jadi karena apa? Kehidupan hati itu penting. Jadi kehidupan hati itu penting. Nah, wong ahli tasawuf itu menekankan apa yang ada di dalam hati itu. Jadi dikala banyak orang itu ngerasakno pemberian Gusti Allah ya. Ngerasakno pemberian Gusti Allah niku mek titik. Tapi wong ahli tasawuf ndak pemberian Gusti Allah dumateng kita niku pun kathah. Pun kathah saniki diparingi mlebu tahun 1444 Hijriah. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Apa maneh wis bisa ngliwati tahun 1443 Hijriah. Nah, itu kan luar biasa wis setahun. Nah, bagi seorang yang mikir bukan materi, maka yang diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Tapi nek ana wong berpikir materi, ya, maka dia akan merasa tidak maju-maju dalam kaitannya dengan dunia. Gitu. Menurut Bishr Al-Khafi, qanaah ibarat raja yang tidak mau ya bertempat tinggal kecuali di hati orang mukmin. Jadi orang itu bagaimana dia ketika menjadi pemimpin, tapi pemimpin itu ya apa yang dilakukan itu ada di hati orang mukmin. Gitu. Jadi orang mukmin. Ya. Jadi kalau begitu ya pemimpin itu ukuran sejauh mana itu menggembirakan banyak orang. Ojo nganti menyusahkan banyak orang gitu. Jadi kalau selalu menggembirakan ya itulah orang yang dia itu qanaah untuk dirinya tapi tidak qanaah untuk orang lain gitu. Jadi ada qanaah itu kan untuk diri tapi pada orang lain bicarno ae wis nrimo lek qanaah kabeh tah mboten ngoten.
Jadi qanaah itu untuk diri, padha karo ngeten. Nek panjenengan mirsani ten TV ada seseorang yang dia melakukan kejahatan, dia minta maaf ya, kepada institusinya. Lek institusi iku gak iso dijaluki sepuro ya. Krana institusi enten aturane. Tapi lek pribadi iso njaluk sepuro gitu ya. Jadi lek pribadi. Karena lek institusi kok gak tau mlebu nyambut gawe ya njaluk sepuro, ya wis mlebu gak apa-apa. Aja dibaleni maneh ya. Tapi lek institusi itu ndak ditegur dhisik dengan lesan, mari ngono dengan tulisan, kok pancet ae dilereni Pak. Jadi dilereni itu institusi. Gak mau ya mau maaf, minta maaf, mari ngono dibebasno ndak iso. Ya karena apa? Karena pemaafan itu hanya untuk individu. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, qanaah karena rela kedudukannya sama dengan warok karena zuhud. Ya. Jadi menurut Sulaiman Ad-Darani, qanaah karena rela kedudukannya sama, ya, karena rela kedudukannya sama dengan wirai karena zuhud. Jadi wong zuhud itu dimulai dari wirai. La wirai itu dimulai dari qanaah. Ya, jadi niku nek cara urutane. Jadi dari qanaah niki. Ya, kula tulis malih. Qanaah niku memunculkan wirai. Jadi memunculkan wirai dan akan memunculkan ya, zuhud. Nah, dari zuhud akan memunculkan ikhlas. Nah, dari ikhlas maka akan memunculkan ridho ya. Maka terjadilah kalau orang itu qanaah, itu puncaknya dia ridho. Jadi ini mepet-mepet ngoten. Ridho, lewis ridho radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khosya rabbah. Jadi kalau sudah ridho gitu ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah niku ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ya. Ya wah. Jadi radhiyallahu an wa radu radhiyallahu anhum wa radu an. Dalika liman khosya robba. Ndak iso lek dhek ora khosya gitu. Khosya marang rob. Jadi khosya marang rob. Jadi gandengane lek wis ridho, tapi itu modalnya harus khosya, wedi marang Gusti Allah. Jadi modalnya itu takut ya khosyah marang Gusti Allah itu. Maka di sini disebutkan qanaah adalah permulaan ridho ya. Sedangkan warok adalah zuhud ya. Menurut pendapat yang lain, qanaah adalah sikap tenang karena tidak ada sesuatu yang dibiasakan. Jadi qanaah itu ya tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, orang gampang bingung. Nah, kita niki terlalu pintar menilai orang. Akhirnya kesulitan ketika kita bergaul. Ya, maka kita hendaknya menilai diri aja. Ya, yang paling penak, enggak usah menilai orang gitu ya.
Jadi tidak usah menilai orang. Maka orang yang demikian ini dasarnya adalah khosyah. Maka kalau begitu ya khosyah itulah yang memunculkan ya, dalika liman khosyah robba, itu yang memunculkan qanaah, kemudian wirai, kemudian zuhud, kemudian yang puncak adalah ridho. Jadi kita niki ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khosya robba ya. Ridho. Jadi ada apa saja pada diri kita ridho, rela gitu ya. Jadi rela. Makanya kalau peringatan 17 Agustus itu kita harus ingat pada pejuang yang tanpa bayaran. Jadi pejuang tanpa bayaran, pejuang kemerdekaan. Padahal kita sudah merdeka, maka kita niki kudu hati-hati gitu ya. Kita ini sudah merdeka, kita dikarya enake, lalai wis enake ya aja gampang sakarepe dhewe gitu. Jadi aja gampangno sakarepe dhewe gitu. Nah, karena manusia itu bagaimanapun dia harus khosya ilallah. Jadi khosya ilah, bukan illa, bukan ilallah, dumateng Gusti Allah. Nah, Abu Bakar Al-Maraghi mengatakan orang yang berakal sehat adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan sikap qanaah. Jadi orang yang berakal sehat ya. Jadi orang yang berakal sehat adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan sikap qanaah ya, dan memperlambat diri ya, mengatur urusan dunia ya, dengan sikap loba dan mempercepat ya, mengatur urusan agama dengan ilmu dan ijtihad ya. Jadi ukurannya begini ya, jadi orang yang berakal, akal sehat ya. Karena di dalam kaidah itu ada sebutan al-aqlus salim ya, fi qalbis salim. Jadi kalau akalnya itu sehat, itu mesti diilhami oleh hati yang sehat. Masih wong iku merekayasa ya, dengan kemampuan akalnya, kalau itu tidak diilhami oleh hati yang sehat, pasti tidak akan terjadi. Ditutupi nglakoni elek ya tetap ketok gitu ya. Jadi dasarnya sikap qanaah. Makanya kalau orang itu dikersakno duweni jabatan ya, iku sing abot iku le pejabat sing qanaah, sing abot. Makanya kapan itu kan ada ya panitia anggaran untuk membuat EKTP. Dihitung Indonesia ini membutuhkan dana 2,5 triliun. Ya. Triliun ini kata Pak. Ya. Ya. Lah niku dia berpikir kalau kita hanya menganggarkan ini 2,5 triliun, nah kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya diunggahno 5 triliun. Sing 2,5 dibagi-bagi gitu. Nah, itu jenenge ngatur masyarakat tidak didasari dengan qanaah gitu. Jadi ngatur masyarakat tidak didasari dengan qanaah. Jadi mestinya kita sudah niat ngatur masyarakat supaya bagus ya, dasarnya adalah qanaah.
Bayarane wis akeh kok sik kurang. Tapi biasanya pancene wong lek wis akeh iku kurang ae. Justru sing titik ini sing biasa iso qanaah. Qanaah apa kepaksa qanaah? Ya, menurut Abu Abdillah bin Khafif, qanaah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada. Jadi yang ada dia merasa cukup, wis iki cukup. Gak urung kok akeh-akeh itu dikira apa. Ya cukup gitu. Nah, ini sifat qanaah. Jadi apakah kemudian qanaah tidak perlu usaha? Ya tetap usaha. Tapi jangan sampai kemudian itu merugikan orang lain. Jadi ya kita kan cukup, menungso iki dijaluki kan cukup. Kepingin lunga kaji ya iso lunga kaji cukup. Jadi apalagi kalau kita sampai berpikir jauh, ya jangan, itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Ya jangan sampai kemudian kita merasa sesuatu itu harus lebih, nah, kemudian kita melalui jalan yang tidak benar. Kita lanjutakan satu alinea. Yang dimaksud firman Allah yang menyatakan bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, ya. Falanuhliyannahum hayatan thayyibah, ya. Adalah qanaah. Menurut Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, yang dimaksud qanaah ini adalah jiwa yang ridho terhadap pembagian rezeki yang telah ditentukan, ya, yang telah ditentukan itu. Makanya kalau itu berkaitan dengan rezeki, maka ada beberapa orang yang nanti masuk mungkin ke HP kita. Ya, di Mesir ada 9 orang lulusan sarjana pertanian. Mereka ingin mengembangkan desanya, ya, mengembangkan kampungnya. Nah, kemudian tahap pertama masing-masing itu menjadi pemegang saham. Nah, kemudian ada nyeletuk yang satu, lah ini kita baru 9, kita baru ber9. Lah yang ke-10 siapa? Akhirnya cari sana kemari tidak menemukan. Ya yang ke-10 itu Allah, pemegang saham. Itu. Jadi Allah itu pemegang saham yang ke-10. Ya, begitu berjalan, usahane 10% itu, ya, pembagian keuntungan itu diberikan kepada Allah. Setelah berjalan berkembang, akhirnya masing-masing itu ya tidak lagi memiliki saham, melepas sahamnya, 100% milik Allah. Sampai usahanya itu bisa digawe mendirikan sekolah, ya, mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Pada waktu itu kan oleh pemerintah Mesir tidak diperbolehkan karena biayanya tidak ada. Tapi mereka tetap ngotot dari usaha itu. Akhirnya sampai bikin jalan dari kota Kairo sampai ke tempat itu. Ya. Kemudian ada kereta api untuk mengangkut para mahasiswa. Nah, akhirnya dia, ya, yang punya inisiatif itu meninggal dunia itu. Begitu meninggal dunia, yang nyelawat ya semua alumni itu, jutaan alumni, ya, yang nyelawat itu, ya.
Karena apa? Dia berpikir mulai dari pemegang saham 10% adalah Allah, maka sampai dia, ya mereka menyatakan sekarang sudah tidak lagi 10%, tapi 100% milik Allah. Nah, semuanya diberikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi siapa yang sekolah di situ ya gratis, ya tanpa biaya, karena ada usaha ini, ada usaha ini. Nah ini viral, makanya akhirnya itu banyak ditiru oleh generasi muda yang mereka banyak berusaha itu. Ya, jadi yang mereka sudah terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Jadi seandainya toh dia tetap memegang saham, ya gak kira, ya dia akan memegangi terus. Itu daya Gusti Allah itu. Nggih. Jadi itu, maka menurut Muhammad bin Ali At-Tirmidzi yang dimaksud qanaah adalah jiwa yang ridho terhadap pembagian rezeki yang telah ditentukan. Menurut satu pendapat yang dimaksud qanaah adalah menganggap cukup dengan sesuatu yang ada dan tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak ada. Wis ngono ae dinikmati. Ojo nganti sing ono ora iso dinikmati gitu ya. Wahab Al-Munabbah mengatakan kemuliaan dan kekayaan akan berkeliling mencari teman. Apabila mereka telah menemukan qanaah, maka mereka akan menetap. Jadi kemuliaan dan kekayaan itu selalu mencari orang. Nah, nanti kalau sudah berada pada diri orang, maka itulah yang menetap. Makanya bagaimana kita menghadapi dunia, menghadapi harta kita, kabeh iku daya Gusti Allah gitu ya. Kabeh iku daya Gusti Allah gitu. Makanya jangan sampai maksiat di punggung bumine Allah, gawe tangane daya Gusti Allah, gawe pikirane iku teko Gusti Allah. Iku lek nglakoni kejahatan, dosane mboten namung dosa sesuai dengan aturan manusia, tapi dosane luar biasa gitu. Maka barang siapa yang mengembalikan diri sendiri kepada Allah dalam segala hal, maka dia akan diberikan rezeki. Ya, rezekinya itu kondisi batin itu. Qanaah apa tidak? Kalau dia bisa qanaah, maka ya wis awakku cukup ngene. Ya kalau ada rezeki ya secara pribadi, kecuali kalau itu usaha besar ya. Itu secara pribadi ya diberikan kepada orang lain. Makanya 10 Muharram itu kan sebenarnya ya kecintaan, saya menggunakan istilah ya hari cinta, hari kasih sayang ya. Jadi kemarin itu saya sebut hari kasih sayang. Itu melebihi dari Valentine Day yang terkenal di dunia itu, melebihi itu. Maka saya sampaikan bahwa sebenarnya 10 Muharram itu hanya simbolik untuk memperhatikan orang lain. Ya, tidak hanya pada hari itu, ya pada hari-hari yang lain pun kita akan tetap seperti itu. Ya. Berarti berkorban tidak hanya saat korban, tidak. Ya kapanpun kita ini siap berkorban. Ya. Tidak hanya harta, sampai nyawa ya perlu. Gitu ya. Jadi itulah pengorbanan. Ya mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Ada pertanyaan, sebagian ulama mengatakan bahwa jika kita menyantuni anak yatim, ya, harus mengatakan bahwa santunan ini bukan untuk anak yatim saja, ya,
tapi juga dimakan dengan keluarganya. Ya. Tapi jika diharuskan, ya, jika dihabiskan hanya untuk anak yatim saja, apabila keluarganya ikut memakan uang santunan itu, maka berdosa. Ya. Makanya kan ngeten, kalau ono panti asuhan, ya, ya, oleh enggak sing ngurusi panti asuhan itu, ya, melok mangan di kono. Padahal iki duwike pemane arek yatim. Makanya saniki kan panti asuhan itu tidak menyatakan, dulu kan panti yatim piatu, saniki mboten. Ile panti yatim piatu kaole melok mangan. Panti asuhan ngoten mawon. Ya. Jadi malah melok mangan. Alasannya apa? Lah engko lek arek-arek iki ana sing bantu, tapi kan ana sing ngrewangi. Ya. Sapa sing kate masakno arek-arek? Nah itu. Jadi makanya niku akhirnya ya banyak panti itu sudah tidak menyebutkan dirinya panti yatim piatu, tapi panti asuhan. Nah, itu merubah hukum, gitu ya. Jadi merubah hukum. Jadi boleh kalau begitu. Saya kira arek yatim dikai santunan, beras terus macam-macam. Lah arek yatim cilik ya, kayak iso masak, sing masak mboke, ya mboke melok bisa, gitu ya. Jadi mboke melok bisa. Kalau masuk kau oleh nilai ini, ya. Karena kalau malah kasinan, ya. Ya, jadi itulah cara ilmu zakat itu wal amilina alai dikiasno, gitu ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha. Makanya kalau ada lembaga amil zakat yang disahkan oleh negara, ya, maka 1/8 itu untuk operasional, gitu ya. Jadi untuk operasional. Kalau panitia, ya gak oleh bagian, tapi kalau zakat, ya, kalau lembaga boleh. Lembaga apa saja 1/8. Jadi 1/8. Makanya dengan begitu kan banyak sekarang itu badan-badan yayasan apa itu ya. Ya 1/8 boleh sing ngurusi, tapi gak oleh moro separuh ya. Sing separuh kanggo arek-arek, sing separuh kanggo awake ndak oleh. 1/8. Nah itu untuk manajemen itu. Jadi boleh gitu ya. Ya, cuma sing apik maneh. Dadi lek ana arek yatim ya wong arek yatim ya, dia di rumah ya, di rumahnya ikut orang tua. Makanya kalau di lembaga itu beda. Kalau mela orang tua ya sedalam omongane wong tua. Maka wong tua ya ibuke terutama ya. Jadi ibuke niku oleh melok ndek soalnya melok nandangi. Kula kinten niku wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.